Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati jazakumullah, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di subuh hari ini berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan ibadah kita, yaitu talabatul ilmi. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, setiap perkara di dalam kehidupan kita ini apabila kita lakukan dengan ilmu, maka perkara itu menjadi mudah, menjadi terang, menjadi gampang. Itu urusan dunia kita. Maka bagaimana pula dengan urusan agama kita? Yang benar-benar agama itu tidak ada kecuali berdasarkan ilmu. Harus diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama, ikhwati azzakumullah, membagi ilmu itu menjadi 4. Atau yang disangka ilmu oleh manusia itu ada 4. Yang dibicarakan oleh manusia ketika mereka menyampaikan maksud-maksud mereka ada 4 perkara. Yang pertama, ma nukila an ma'sumin. Ma nukila an ma'sumin. Sesuatu yang dinukil dari yang dijaga dari kesalahan. Yaitu ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membicarakan Al-Qur'an, membacakan ayat Al-Qur'an, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini apa? Sesuatu yang dinukil dari al-ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ini ilmu, mesti ini kebenaran. Karena ucapan ini langsung dari pencipta alam semesta, yaitu Allah tabaraka wa taala. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an tersebut. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Jadi Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu beliau, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, yang diajarkan oleh zat yang maha kuat. Nah, ikhwati jazakumullah, para ulama mengatakan ayat ini hanya berkisar kepada Al-Quranul Karim, bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah yang dari wahyu itu adalah Al-Quranul Karim, sebagian para ulama. Namun ini adalah pendapat yang keliru, ikhwati jazakumullah. Karena segala sesuatu yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu melalui wahyu. Ya, melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Al-Quran itu wahyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh menjelaskan Al-Quran. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Maka ini maksum. Kemudian tugas Rasulullah SAW litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Engkau wahai Muhammad menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Qur'annya benar,
Mungkinkah penjelasannya keliru? Dan Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan Al-Quran, maka hadis pun ma'sum. Ya, ini satu, ilmu. Yang kedua, ikhwati azakumullah, qaulin musnadun ila ma nuqila an ma'sumin. Ini yang kedua, sebuah ucapan, sebuah pendapat, sebuah ide yang dilandaskan kepada dalil yang datang dari ma'sum. Ini ucapan-ucapan para ulama yang menjelaskan segala hukum, lalu mereka mengatakan ini berdasarkan firman Allah ini. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan inilah yang paling banyak, ikhwati azakumullah. Karena tugas para ulama menjelaskan dari yang maksum ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini ucapan ilmu yang kedua, ucapan manusia yang memiliki landasan dari Al-Maksum. Kemudian yang ketiga, ikhwati azakumullah, ucapan yang terlontar dari manusia yang tidak dilandaskan kepada dalil yang maksum dan diketahui kedustaannya. Banyak orang mengucapkan ucapan-ucapan tertentu hanya untuk apa? Hanya pikiran dia saja. Hanya terlontar dari pikiran dia saja, praduga dia saja. Ketika ditimbang dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, ternyata ucapan itu adalah muzayyab, ucapan yang dipalsukan, ucapan yang diketahui tentang kedustaannya. Maka na yukhalifu al-ma'sum wa huwa batilun. Segala sesuatu yang menyelisihi dari yang datang dari al-ma'sum, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka dia batil. Kemudian yang keempat, ikhwati azakumullah, qaulun, ucapan yang tidak memiliki landasan dari al-ma'sum, tapi kita tidak tahu ucapan itu benar atau tidak. Maka ini mauquf, kita berhenti sampai datang penjelasan yang jelas pada kita ucapan ini benar atau tidak. Artinya walaupun ada orang yang bukan muslim seumpama, dia tidak akan mungkin melindaskan ucapannya kepada Al-Quran maupun kepada hadis. Dia berucap saja. Tapi bisa jadi ucapan ini, ikhwati azakumullah, kalau diteliti ada kolerasinya, ada kebenarannya dari Al-Quran dan dari hadis. Bisa juga tidak. Ya, karena ilmu manusia terbatas, maka kita mauquf, kita berhenti. Tidak bisa menghukumi ini adalah benar ucapan tersebut atau tidak. Ini semisal adalah riwayat Israiliyat, ya, Israiliyat, riwayat-riwayat yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu atau orang-orang sekarang, ya. Maka ini ikhwati azakumullah. Sehingga ketika kita beragama, itulah patokannya. Semua ucapan itu yuraddu wa yuqbalu, boleh diterima, boleh ditolak. Diterima maka muwafiqan lil Qur'ani wa sunnati Rasulillah. Kita terima kalau sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Wa nuradduhu, dan kita menolak ucapan tersebut maka mukhalifan lil Qur'ani wa sunnati Rasulillah, apabila berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah, ikhwati azakumullah, yang kita bangun di dalam beragama. Dan di kesempatan kali ini kembali kita mentelaah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Malik, yaitu Sahih Fiqh Sunnah. Dan kita sampai masih ke dalam bab tentang wudu. Berwudu itu, ikhwati azakumullah, yang menjadi kesepakatan para ulama ijma' adalah untuk mendapatkan kesucian yang kita gunakan untuk sholat. Jadi berwudu itu asal dari perkaranya adalah untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu sepakat. La sholata illa biwudu'in, tidak ada sholat kecuali dengan berwudu. Ya, dengan berwudu. Jadi guna
orang berwudu adalah untuk solat. Ini muttafaq, sepakat para ulama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya. Para ulama mengatakan ayat ini ada takdim, ada takhir ya. Ada takdim, ada takhir, ada yang didahulukan, ada yang diawalkan. Jadi susunan ayat ini kalau kita rinci, kata para ulama adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minan naumi, apabila kamu bangun dari tidur, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah. Tata cara berwudu dijelaskan. Seandainya nih Bapak sekarang sudah wudu, kemudian berdiri untuk sholat, perlu wudu lagi enggak Pak? Perlu wudu lagi enggak? Enggak. Jadi yang dimaksud idza qumtum di situ kata para ulama ai minan naumi, dari tidur. Karena tidur termasuk salah satu yang disebut pembatal wudu. Idza qumtum minan naumi au jaa ahadukum minal ghaid, atau salah seorang kalian datang dari buang hajat. Ini kedua yang batalkan wudu. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian. Ini sudah kita bicarakan di pertemuan yang lalu. Maknanya berjima. Ya. Maka fa asbahtum junuban, maka kalian menjadi junub. Fatatahharu, maka bersucilah. Maksudnya mandi wajib. Jadi ayat ini berbicara tentang wudu dan mandi wajib. Kemudian wa in kuntum maradha, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Dua hal ini menyebabkan orang sulit menggunakan air. Ketika dia sakit, sulit dia menggunakan air yang notabene dipakai untuk berwudu dan mandi. Kesulitan dia menggunakan air ketika dia maradha, sakit. Tentunya sakit pada tingkatan tertentu ya, pegang air saja langsung menggigil, ya, langsung pingsan bahkan. Airnya ada tapi nggak bisa digunakan karena sakit. Au kuntum ala safarin, atau kalian dalam perjalanan. Islam itu berbicara secara umum ya, perjalanan itu sulit. Kalau sekarang ada perjalanan yang gampang-gampang yang tidak ada masalah. Tapi dahulu orang kalau berjalan naik onta di padang pasir, itu menemukan air susah. Apalagi nemuin apa? Warteg atau warung padang, susah ya. Jadi kalau jalan itu benar-benar tempat yang sulit untuk mendapatkan air. Jadi sakit dan melakukan perjalanan ini tidak membatalkan wudu. Kita sakit, kita sudah berwudu, tiba-tiba sakit, batal nggak wudu kita, Pak? Enggak. Kita berwudu kalau melakukan perjalanan, apa batal wudu kita? Tidak. Karena kalau orang sekedar membaca ayat Al-Quran, maka itu seakan-akan menjadi pembatal wudu. Kan ayatnya wa in kuntum maradha au ala safarin au jaa ahadukum minal ghaid au lamastumun nisa. Berarti kan ada 4 ini yang batalkan wudu. Jika kalian dalam perjalanan, atau kalian sakit, atau kalian buang hajat, atau kalian menyentuh istri kalian, walam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamum. Karenanya ikhwati jazakumullah, kata para ulama ayat ini ada takdim, ada takhir. Ada yang didahulukan penyebutannya, ada yang diakhirkan. Padahal susunan yang disepakati, jika kalian bangun dari tidur, satu yang membatalkan wudu, atau kalian buang hajat, atau kalian menyentuh istri kalian, maka berwudulah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, caranya begitu. Kemudian wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Kemudian wa in kuntum maradha, apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, walam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang suci. Itu namanya pada umumnya dan yang disepakati adalah digunakan untuk sholat.
adakah hal-hal yang diperintahkan dengan berwudu itu selain sholat? Maka ini mahalul ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah perlu wudu atau tidak? Adapun sholat muttafaq, sepakat. Tidak ada satupun mazhab yang mengatakan kalian boleh sholat tanpa wudu. Kalau batal nggak perlu wudu. Ya kecuali apa? Kecuali kaum-kaum yang menyimpang. Ya kaum-kaum yang menyimpang. Karena itu sudah diijma'kan oleh para ulama. Dan kita sudah sebut dalil Islam itu ada 3. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma'. Kalau sudah datang ijma', ada orang mendatangkan pendapat kedua, pendapat ketiga, maka pendapat kedua, ketiga ini adalah apa? Kesesatan. Dan bukan datang dari Al-Islam. Ya. Nah, adapun wudu digunakan untuk selain sholat, maka ini perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Dan setiap perkara yang ada khilaf, maka tugas kita apa? Ma'rifatud dalil. Kita harus mengenal dalil yang dipakai di dalam perkara khilaf tersebut, sehingga kita bisa memastikan saya mau kemana nih, ke sini atau ke situ tadi. Jadi khilaf itu termasuk dari bahagian yang kedua tadi yang kita sebut ilmu. Al-qaulun mustanadun minal ma'sum. Jadi ucapan yang ada landasannya dari al-ma'sum, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama ikhwati azakumullah yang diperselisihkan oleh para ulama adalah at-tawafu bil Ka'bah. Apakah ketika orang tawaf itu harus berwudu atau boleh tanpa wudu? Yang kita ketahui ikhwati azakumullah dalam mazhab yang masyhur di kita, mazhabul Imam Asy-Syafi'i, bahwa orang tawaf itu harus suci minal hadas al-asghar wal akbar. Dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau orang mau tawaf di Ka'bah maka dia harus suci. Kalau batal dia wudu lagi. Namun ikhwati azakumullah, tidak ada dalil secara sharih, secara jelas, terang benderang yang menyatakan tentang kewajiban berwudu ketika tawaf. Ya. Kenapa demikian ikhwati azakumullah? Karena kita ketahui haji itu yang menjadi hajjatus syariah, ya. Haji syariah itu haji yang paling terakhir. Orang sudah pernah orang haji sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi pun sudah banyak orang yang haji. Rasulullah juga menunaikan ibadah haji, tapi ibadah haji yang belum diatur dengan syariat yang sempurna oleh Allah Ta'ala, baru kemudian di tahun ke-10 Hijriah Rasulullah menunaikan ibadah haji, dan itulah yang disebut dengan Hajjatul Wada, disebut juga oleh para ulama sebagai Hajjatus Syariah, yaitu haji yang ditetapkan secara syariah, baik tata caranya, hukumnya, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah final dari hukum haji. Karena Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum la'allakum la talqauni ba'da hadha. Bisa jadi kalian tidak bertemu lagi dengan aku setelah ini, kata Rasulullah. Karena itu perhatikan hajiku, kata Rasulullah. Khudhu anni, ambil haji kalian. Nah, dari riwayat yang disebutkan itu ketika Rasulullah Hajjatul Wada mendengar Rasulullah mau haji, itu orang Islam dari segala penjuru datang ikut, sehingga disebutkan hampir sekitar 10.000 lebih. Ya. Mallahu ya'lamu adadahu, tidak ada selain Allah yang mengetahui hitungan paling benarnya berapa. Tapi Jabir bin Abdullah mengatakan dalam hadis beliau, ketika Rasulullah menunaikan ibadah haji itu, aku melihat ke depan, maka aku tidak melihat batas manusia. Aku melihat ke samping, kanan, ke kiri, ke belakang, begitu juga. Begitu banyaknya orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, ikhwati azakumullah, dan mereka pada masa itu mengikuti Rasulullah SAW, dan mereka tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Maka
kita tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan irsyad, memberikan petunjuk kepada mereka, wahai kaum muslimin, apabila kalian tawaf di Ka'bah, berwudulah kalian dahulu. Berwudulah kalian. Yang junub mandilah umpamanya. Enggak ada. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Ya. Maka ketika banyak orang tersebut, mungkin ada yang berwudu, ada yang tidak berwudu. Mungkin tidak. Kan ini haji pertama. Haji pertama bagi para sahabat yang sesuai dengan perintah Allah. Sehingga di antara ribuan orang yang mengikuti ibadah haji itu, mungkin ada yang berwudu, mungkin juga ada yang tidak berwudu. Kemungkinan terjadi karena banyak orang. Kemudian yang kedua, kemungkinan ada orang berwudu dan batal. Ya. Maka kemungkinan ini ikhwati azzakumullah tidak bisa dijadikan dalil ketetapan bahwa orang yang tawaf di masa Rasulullah SAW semuanya berwudu. Sehingga kemungkinan ada yang berwudu batal, ada juga yang berwudu tetap tidak batal, ada yang sama sekali tidak berwudu karena mereka mengikuti, dan itu tidak mungkin didiamkan oleh syariat. Yang syariat itu berdasarkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengetahui af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba ini sebanyak apapun Allah tahu. Allah tahu mana yang berwudu, mana yang tidak berwudu, mana yang berwudu batal, mana yang tidak. Kalau Allah tahu, kenapa Allah tidak memerintahkan Rasulnya berbicara jelas? Berarti apa? Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah orang mau tawaf dalam keadaan bersuci atau tidak bersuci. Ya. Dan dikatakan oleh para ulama. Jadi yang ikut itu bukan orang terbatas sehingga Rasulullah bisa tahu, oh kamu belum berwudu nih. Ya. Namun ikhwati azzakumullah, ada hadis-hadis yang memberikan isyarat. Jadi bukan secara jelas ya, kalian kalau tawaf berwudu, tidak secara jelas seperti itu. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas yang dimarfukan, jadi ucapan Abdullah bin Abbas, cuman sebagian para ulama mengatakan hadis ini, ucapan Abdullah bin Abbas ini adalah asalnya ucapan Rasulullah. Abdullah bin Abbas meriwayatkannya. Sebahagian lagi mengatakan ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas sendiri, mauquf. Jadi riwayat itu ada dua. Ada riwayat dari para sahabat, ini mauquf. Mauquf artinya ucapan mereka saja, kesimpulan mereka, pemahaman mereka. Yang kedua marfu, mereka mengucapkan sesuatu lalu mereka mengatakan ini aku dengar dari Rasulullah, ini aku lihat dari Rasulullah, beginilah Rasulullah melakukannya. Oh berarti itu marfu. Jadi ucapan ini diangkat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia adalah maksum ucapan tersebut. Nah, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sebahagian para ulama tersebut mengatakan bahwa ini ucapan Rasulullah, yaitu at-tawafu bil baiti salatun. At-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullahil Haram itu seperti salat. Ya, tawaf di Baitullah itu seperti salat. Illa annallaha abaha fihil kalam, kecuali Allah membolehkan orang berbicara ketika tawaf. Tawaf itu terhitung seperti salat. Tetapi apa? Berbicara boleh. Tapi kalau kita sholat boleh bicara Pak? Nggak boleh, batal sholat kita. Lagi sholat ngobrol-ngobrol sama di sampingnya, batal. Tapi kalau orang tawaf, dia ngobrol sama orang di sampingnya, entah bertanya, entah ini itu ada keperluan, maka tetap sah sholat tawaf tersebut. Sehingga para ulama mengatakan kalau kita ada di haram, di Masjidil Haram, mana yang lebih afdal? Sholat apa tawaf? Maka para ulama mengatakan tawaf, karena sholat bisa dilakukan di mana saja ya. Tapi tawaf itu hanya lakukan di Mekah.
di Ka'bah. Karenanya ini waktunya. Jadi kalau disuruh mana yang lebih afdal, ya tawaf. Kenapa? Karena salat dengan tawaf itu sama saja. Ya, sama saja hukumnya. Sama saja pahalanya. Nah, dari sini muncullah pendapat para ulama. Kalau salat berarti kita harus suci. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Berarti apa? Kalau tawaf itu seperti salat, berarti sama, dia diperintahkan berwudu. Diperintahkan berwudu. Namun para ulama mengatakan al-haditsu la yasihhu marfu'an. Pertama, hadis ini, riwayat ini tidak sah kemarfu'annya. Artinya ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas. Kesimpulan beliau, ucapan beliau. Apakah ucapan para sahabat menjadi dalil? Yang diutus kepada kita siapa? Rasulullah. Yang menjadi penetap syariat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat beliau berbicara, dan ucapan para sahabat ini tidak dinisbatkan kepada Rasulullah, atau penisbatannya kepada Rasulullah disangsikan sehingga disebut dengan mauquf. Hanya tadi masuk ke ilmu yang kedua tadi ya, yaitu apa? Ucapan yang mungkin dinisbatkan kepada maksum, karena yang bicara ini para sahabat. Para sahabat ketika berbicara di atas ilmu, mereka tidak mungkin berbicara yang kosong ya. Sehingga ucapan para sahabat ini menjadi dalil apabila tidak ada yang mengingkarinya. Ada seorang sahabat berbicara, lalu yang lain diam, tidak ada yang komen, tidak yang mengatakan ucapan kamu salah atau yang benar begini. Dan ucapan Abdullah bin Abbas ini tidak diketahui ada yang mengingkarinya ya. Tapi kalau walaupun seorang sahabat Nabi, tapi kemudian ada yang mengingkarinya, ada satu pendapat, dua pendapat, maka akan dilihat mana di antara pendapat itu yang harus diterima. Semisal apa? Semisal Abu Ayyub Al-Ansari berakikah dengan seekor unta. Beliau berakikah dengan unta. Lalu sampailah pendapat ini, berita ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, cukuplah kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah akikah dengan kambing, dengan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Berarti apa? Ada perbuatan sahabat, ucapan sahabat, lalu dikomentari oleh yang lain. Maka di antara 2 pendapat ini, mana yang lebih dekat kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama mengatakan ucapan Aisyah lebih kuat, karena Rasulullah SAW semasa hidup selalu berakikah dengan kambing. Nah, maka diambillah perbuatan atau ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Karenanya kedudukan para sahabat sama dengan kedudukan kita. Ada yang berkata begini, berkata begitu. Maka kita lihat ucapannya mana yang lebih sesuai dengan Rasulullah SAW, atau paling tidak mendekati dengan kaidah-kaidah dari syariat ini ya. Nah, pertama itu ucapan Abdullah bin Abbas. Lalu ucapan Abdullah bin Abbas ini tidak ada yang mengingkarinya, yaitu apa? At-tawabu bil baiti salatun. Tawab di Baitullah itu adalah salat. Ila annaha yubahu fihil kalam, kecuali di situ boleh berbicara. Maka para ulama mengatakan, apakah penyamaan tawab dengan salat ini penamaan secara mutlak atau mimbabil ajr, dari sisi pahala, dari sisi kesamaan ibadah tersebut kepada Allah? Karena kalau dari sisi kaifiat benar-benar berbeda, tata caranya berbeda. Salat ada rukuknya, ada sujudnya. Tawab tidak ada. Tidak ada. Salat tidak boleh berbincang-bincang di antara orang-orang yang salat. Tawab boleh. Berarti ada perbedaan ini. Apakah syarat sah salat itu sama dengan syarat sah salat? Syarat sah tawaf itu apakah sama dengan syarat sah salat?
Nah, ini perbincangan karena adanya perbedaan di kaifiyat tersebut. Lalu penyamaan ini di mana? Di sebagian para ulama mengatakan ai fil ajri indallah, yaitu dari sisi ibadahnya, dari sisi pahalanya, di sisi Allah. Sehingga ini dalil ihtimal, ada kemungkinan dia mirip dengan salat dari sisi syarat sahnya, ada kemungkinan dia mirip dengan salat dari sisi pahalanya dan bentuk ibadah kepada Allah. Karena bisa jadi orang lihat apa itu tawaf, ya, cuman berjalan-jalan keliling-keliling. Beda dengan salat, ada rukunya, ada sujudnya, sehingga mungkin ada orang yang menyaksikan, buat apa kita tawaf? Mendingan kita salat. Nah, bisa jadi muncul keluar ucapan Abdullah bin Abbas, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf itu walaupun kalian cuma lihat berjalan-jalan sekitar Ka'bah, itu sama dengan salat. Artinya ibadah yang mu'tabar, yang dihitung di sisi Allah, sehingga tidak memberikan indikasi kesamaan secara mutlak. Ketika dalil itu memungkinkan ini, memungkinkan itu, maka tidak bisa disepakati. Kemudian ikhwati azakumullah, adapun riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah haji. Lalu beliau haid. Dan Rasulullah SAW dari Madinah itu ke Mekah itu di awal waktu, ya, sehingga disebut beliau melakukan tamattu, haji tamattu. Haji tamattu artinya datang masuk ke Mekah, ini sudah berniat ihram, memakai baju ihram dan tidak boleh melepasnya kecuali bertahalul. Maka biasanya orang yang datang awal ke Mekah, maka mereka melaksanakan umrah terlebih dahulu, melakukan umrah, lalu tahallul, lalu lepas baju sehingga bebas. Pada saat itu ketika sampai di Mekah, Aisyah radhiyallahu anha haid, sehingga beliau tidak mengikuti umrah, beliau tidak melakukan tamattu. Lalu kata Rasulullah, nanti saja wahai Aisyah, engkau melakukan umrah dan haji bersamaan. Jadi engkau berniat tawaf untuk haji dan umrah. Ini yang disebut dengan haji apa? Haji qiran. Itu menggabungkan antara haji dengan umrah. Nah, di situ Aisyah tidak tawaf karena beliau haid. Dan haid itu hadas. Kalau hadas akbar, maka kemungkinan hadas kecil pun termasuk di situ. Sehingga dikatakan, oh berarti orang tawaf di Ka'bah itu perlu apa? Perlu kesucian. Min hadasil akbar, dari hadas akbar maupun hadas asghar. Namun ikhwati azakumullah, para ulama yang lain mengatakan bahwa kemungkinan, jadi hadis ini, peristiwa ini juga punya kemungkinan, ya, yaitu bisa jadi ada peristiwa yang sama dengan Aisyah yang terjadi di perempuan-perempuan lain yang ikut haji bersama Rasulullah. Bisa jadi mereka juga ada haid, ya, sehingga tidak diketahui, dan itu tidak akan bisa diterapkan, ya, karena Allah mengetahui keadaan tadi, mesti akan diberitakan, dan Rasulullah akan membincangkan itu kepada seluruh umatnya, bukan hanya kasus tertentu. Apakah kasus Aisyah radhiyallahu anha bisa dikiaskan untuk perempuan-perempuan yang lain? Karena mungkin kesulitan Rasulullah menyampaikan kepada wanita-wanita yang lain, maka ini mungkin. Karenanya ada pendapat yang mengatakan apa? Harus berwudu, harus suci. Kemungkinan yang lain adalah kekhawatiran akan mengotori keadaan Baitullahil Haram tersebut karena beliau sedang haid, dan tempat ibadah harus disucikan dari najis, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'aqifina war ruk'is sujud, ya. Jadi kami perintahkan untuk membersihkan Baitullahil Haram untuk
orang tawaf, untuk orang ruku, untuk orang sujud, untuk orang i'tikaf. Jadi kalau Masjidil Haram harus suci dari najis itu muttafaq, sepakat. Tapi apakah harus suci dari hadas? Ini yang dibincangkan. Ya, sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha haid, apakah itu dikhawatirkan adanya najis yang bisa tercecer karena darah haid tersebut? Apalagi di zaman terdahulu, pembalut-pembalut itu tidak secanggih zaman sekarang, sehingga kemungkinan untuk bocor itu mungkin. Ya. Banyak ihtimal, ya, banyak kemungkinan. Maka di sini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, wa tabayyana li anna taharatal hadas la tushtaratu fit tawaf. Maka jelaslah bagi saya, kata beliau, bahwa bersuci dari hadas itu tidak disyaratkan ketika orang tawaf, wala tajibu fihi bila raib, dan tidak diwajibkan tanpa ada keraguan. Jadi tidak diwajibkan orang tawaf di Ka'bah harus suci. Terutama ikhwati azakumullah, pendapat ini memang pendapat yang minoritas ya. Pendapat yang mayoritas dari jumhur ulama mengatakan harus bersuci. Namun ketika kita melihat dalil-dalil tadi, maka kita mendapatkan pendapat ini memiliki apa? Memiliki landasan yang kuat. Wabil khusus ikhwati azakumullah, perkara bersuci bagi perempuan itu tidak semudah bagi laki-laki. Seumpama dia umrah pas waktu haid, dan waktu haid ini adalah fitratu, ya, banatu Adam alaihissalam. Haid ini adalah fitrahnya anak-anak putri Adam, mesti haid. Mereka datang di Indonesia, waktunya terbatas, cuma 9 hari umpamanya, bahkan cuma 4 hari kalau di Mekah, kemudian sekiannya di Madinah. Nah kemudian apakah dalam 4 hari itu bisa dipastikan haid selesai? Kadang-kadang orang ada haid seminggu, lebih dari itu. Lalu bagaimana dia mau umrah? Kalau minum obat penahan haid bisa jadi mudarat. Ya, karena itu sebuah fitrah yang ditahan. Ya, ini kemungkinan akan menyebabkan apa? Kekacauan di dalam metabolisme tubuh manusia, dan ini mudarat. Ya. Maka di sebagian para ulama itu, bahkan jumhur ulama yang mengatakan mensyaratkan adanya suci ketika tawaf di Ka'bah, maka mereka mengatakan boleh bagi perempuan haid itu untuk tawaf di Ka'bah, namun dia menunggu waktu yang paling sedikit keluar haidnya. Mau tidak mau, ya. Orang haji juga demikian, haji paling waktunya terbatas. Masa dia harus batal hajinya, sementara orang Indonesia kalau haji berapa tahun? 20 tahun ngantrinya. Apa dia 20 tahun lagi harus naik haji lagi, ngumpulin uang lagi? Ini masyaqqah, ya, sesuatu yang berat. Maka ini menunjukkan bahwa pendapat para ulama yang mengatakan tidak disyaratkan untuk tawaf itu adalah berwudu atau suci dari hadas, maka ini pendapat yang cukup kuat, ya, berdasarkan dalil-dalil yang tadi dipaparkan. Karena yang ikhwati azakumullah, tingkatan berwudu ketika tawaf itu adalah mustahab, dianjurkan. Kalau bisa suci, ya. Kalau tidak bisa, mau tidak mau. Ya. Apalagi di zaman sekarang orang naik haji itu bukan hitungan sedikit. Sehingga kalau orang batal di situ, mau keluar dari jalur itu saja, itu lama sekali. Ya. Maka Al-Islam dibangun di atas at-taisir, ya, di atas kemudahan-kemudahan. Maka wallahu alam pendapat ini perlu kita perhatikan. Jadi tidak juga memutlakkan ketika ada orang yang batal ketika tawaf kemudian tawafnya tidak sah, karena ada pendapat-pendapat tersebut dan dalilnya cukup kuat. Kemudian yang berikutnya ikhwati jazakumullah, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf apakah harus berwudu? Maka jumhur ulama, Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan la yajuz, tidak boleh lil muhditsi, bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, an yamashal mushafa, untuk menyentuh mushaf. Apa dalil dari para ulama ini? Yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-79.
la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an tersebut illa kecuali al-mutahharun, orang yang disucikan, orang-orang yang disucikan. Maka ada perbincangan para ulama terhadap dalil ini, karena dalil ini juga ada ihtimal, ada kemungkinan. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa Al-Quran yang disebut di dalam surah Al-Waqiah ini adalah Al-Quran di Lauhil Mahfuz, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang tersimpan. Yaitu para ulama menjelaskan Al-Quran itu turun bertahap. Yang pertama disimpan di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan mubasyarah, diturunkan secara langsung ila Baitul Ma'mur, ke Baitul Ma'mur, kemudian diturunkan ila sama'id dunya secara langsung, dan itu yang disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran secara langsung. Lalu kemudian dari sama'id dunya turun munajjaman, berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disebut di dalam surah Al-Waqiah ini menceritakan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz tersebut, yang tidak bisa dicentuh kecuali al-mutahharun. Siapa al-mutahharun di sini? Yaitu al-fard, malaikat. Malaikat mutahharun minadz dzunub. Malaikat itu disucikan dari dosa, sehingga la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Berarti dia disucikan oleh Allah Ta'ala. Berarti makna la yamassuhu illal mutahharun ini adalah kabar, berita kegaiban tentang Al-Quran itu dipegang, diambil oleh para malaikat. Berarti kalau itu cerita tentang malaikat, la alaqata bil makhluk, bil insan, maka tidak ada hubungannya dengan manusia. Berarti tidak ada jalil. Cuman para ulama lain mengatakan, apa Al-Quran yang diambil di Lauhil Mahfuz itu? Apakah ada beda dengan Al-Quran yang ada di bumi ini? Sama enggak? Sama. Jadi bukan masalah simpanannya sekarang, masalah Al-Qur'annya. Yang disentuh oleh malaikat yang disucikan ini adalah Al-Qur'an yang kita baca sekarang ini, yang sudah diturunkan dan dikumpulkan di dalam mushaf. Berarti sama saja, mau yang menyentuhnya malaikat atau tidak, tapi diberikan sifat al-mutahharun. Berarti di sini Allah memberikan isyarat bahwa Al-Qur'an ini harus disentuh orang yang telah disucikan. Taib. Tadi al-malaikat itu mereka bersucinya dengan wudu atau tidak? Apa disyariatkan di malaikat ada wudu? La, karena malaikat sudah apa? Sudah disucikan. Maka mereka tidak pernah batal, maka tidak makan, tidak minum, kerjaannya ibadah saja. Berarti mutahharun di sini adalah maknawi. Jadi sesuatu yang sudah dimaknakan terhadap malaikat tersebut. Kalau itu maknawi, maka kalau itu diterapkan kepada manusia, maka juga maknanya maknawi. Apa itu? Yaitu orang yang disucikan berarti apa? Al-muslim, orang muslim. Baik dia berwudu ataupun tidak berwudu, berarti dia telah disucikan akidahnya. Apakah landasan dalilnya? Ada. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apa? Najis maknawi, karena mereka kadang-kadang bersih, ya, pakaiannya bersih, ya, bahkan mandi juga sudah, tapi mereka tetap dianggap najis. Apanya yang najis? Aqidatuhum, akidahnya. Itu ketika mereka memusyrikkan Allah, maka perbuatan syirik itu adalah najis, kotor. Maka orang-orang musyrik dianggap najis. Sehingga kalau begitu yang menyentuh Al-Quran ini siapa? Orang muslim. Karenanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa seorang muslim dilarang membawa mushaf fi biladil harbil kufar, ke negeri yang di situ ada pertempuran dengan orang kafir. Tidak boleh bawa mushaf. Kenapa? Karena dikhawatirkan mushaf itu akan dilecehkan oleh mereka, diambil kemudian dibakar. Itu sebab kenapa orang-orang musyrik dilarang menyentuh Al-Quran, karena mereka akan menghinakan Al-Quran tersebut, membakarnya, menginjaknya dan sebagainya.
Berarti makna la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an ini kecuali orang Islam. Karena makna mutahhar berarti disucikan akidahnya. Ada ihtimal, berarti apa? Ada kemungkinan maknanya ini, maknanya ini. Tidak bisa dipastikan. Kemudian ikhwati jazakumullah, di antara landasan yang lain adalah hadis Amr bin Hizam. Hadis Amr bin Hizam bahwa Nabi SAW menulis surat ke Ahlul Yaman, kepada orang-orang Islam yang ada di negeri Yaman, dan isi surat tersebut ada ucapan Rasulullah, la yamassul Qur'anu atau Qur'ana illa tahirun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an ini kecuali orang yang tahir, orang yang suci. Hadis ini lebih kuat untuk dijadikan dalil apa? Tentang menyentuh Al-Qur'an harus suci. Pertama, ini bercerita tentang manusia, dan ini juga wahyu, yaitu dari ucapan Rasulullah SAW dari hadis Amr bin Hizam. Namun para ulama mengatakan, sebahagian yang khilaf para ulama tentang kesahihan riwayat hadis ini. Sebahagian mengatakan dhaif, selain lagi mengatakan hasan. Hadis ini hasan, bagus. Ada yang mengatakan dhaif. Dan ulama kontemporer kita Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Sehingga paling tidak hadis ini hadis hasan, dan hadis hasan hujjatun, bisa menjadi hujjah. Maka ini yang dijadikan para ulama sebagai hujjah. Namun sekali lagi, hadis ini juga ihtimal, ada kemungkinan, karena lafal tahir itu disebut lafzul mustarak, ya, lafal yang memiliki banyak makna, karena Rasulullah SAW mengirim surat itu ke negeri Yaman, dan negeri Yaman, ikhwati azakumullah, di masa itu yang paling banyak apa? Agama yang paling banyak dianut oleh negeri Yaman pada saat itu apa? Ahlul Kitab, Nasrani, orang Kristen. Yang paling banyak di negeri Yaman pada saat itu orang Kristen, sehingga bisa jadi dimaknai hadis ini, jangan menyentuh Quran ini kecuali kalian orang Islam saja. Jangan sampai disentuh oleh orang Nasrani. Ya. Ada makna seperti itu. Ya. Rasulullah tidak mengatakan la yamassul Quran illa biwudu'in, dengan wudu. Kalau itu jelas. Kalau ini Rasulullah mengatakan la yamassu illa tahirun. Sehingga masih ihtimal, masih ada perkara-perkara yang dhaif di situ. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang dalam keadaan tidak suci, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Di antaranya hadis la yaqra'ud junubu walal haidu syai'an minal Quran. Tidak boleh orang junub, orang haid membaca sesuatu dari Al-Quran. Dalam hadis Abdullah bin Amr secara marfu. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW, Abdullah bin Rawahah meriwayatkan, naha Rasulullah SAW an yaqra'a ahadun minna al-Quran wa huwa junubun. Rasulullah melarang salah seorang di antara kami membaca Al-Quran dia dalam keadaan junub. Dan juga Abdullah bin Malik, hadis Abdullah bin Malik, idza tawadda'tu wa ana junubun akaltu wa syaribtu wala usalli wala aqra'u hatta aqtasilu. Ya, saya tidak salat dan tidak membaca Al-Quran sampai saya mandi. Dalam hadis ini kata Rasulullah, jika aku telah berwudu dan aku dalam keadaan junub, baru aku akan makan, baru akan minum. Jadi kalau kita dalam keadaan junub, seumpama habis beribadah dengan istri, junub, jangan minum, jangan makan kecuali kita berwudu dulu. Walaupun tidak mandi ya, tapi berwudu dulu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak minum, tidak makan ketika aku junub sampai aku berwudu. Ya. Maka disunahkan berwudu di sini. Wa huwa junubun. Kemudian muncul juga wala usalli, saya tidak salat, wala aqra, dan aku tidak membaca. Maksudnya tidak membaca Al-Quran hatta aghtasilu. Namun semua hadis-hadis ini, ikhwati azakumullah, sayangnya dalam sanadnya ada permasalahan, sehingga semua riwayat ini tidak sahih. Ya.
memiliki kedhaifan. Seandainya sahih, muttafaq, sepakat para ulama tentang wajibnya berwudu ketika menyentuh mushaf tersebut, ya. Kemudian juga muncul riwayat-riwayat yang memberikan isyarat bahwa berwudu tidak disyaratkan ketika membaca Al-Quran. Di antaranya adalah ucapan Rasulullah SAW, itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW menyebut Allah di setiap keadaan beliau. Keadaan beliau artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, mau dalam keadaan suci maupun dalam keadaan tidak suci. Beliau batal atau tidak batal, beliau selalu mengingat Allah. Dan qiraatul Quran, membaca Al-Quran termasuk apa? Zikrullah, ya, termasuk zikrullah. Berarti ada kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, ya, karena Rasulullah SAW selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan beliau. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para huyat, ya, perempuan-perempuan yang haid untuk keluar di Idul Fitri, untuk menyaksikan Idul Fitri. Dan yang dilarang oleh Rasulullah SAW hanya apa? Salat. Berarti kemungkinan mereka juga berzikir kepada Allah, mereka juga mungkin membaca Al-Quran. Maka di situ menunjukkan adanya kemungkinan-kemungkinan tersebutnya. Juga Rasulullah SAW mengatakan, if'ali ma yuf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait. Ya, lakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh haji kecuali kalian kecuali tawaf, ya. Jadi kalau dalam keadaan haid, lakukan aja segala sesuatu, ya, selain tawaf dan sholat, ya. Orang haji, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berzikir, dan diantara mereka membaca Al-Quran. Maka kemungkinan Aisyah radhiyallahu anha membaca Al-Quran dan beliau dalam keadaan haid. Maka ikhwati jazakumullah, di sini para ulama mengatakan yustahabbu, dianjurkan orang yang baca Al-Quran itu dalam keadaan berwudu, tapi tidak sampai pada tingkatan wajib, ya. Dan ini juga pertimbangan adalah membaca Al-Quran ini, ikhwati jazakumullah, dibutuhkan di setiap keadaan yang memungkinkan bagi seorang muslim. Ya, seumpama dia naik pesawat dalam waktu yang panjang, kemudian dia batal, apakah dia tidak bisa membaca Al-Quran padahal waktu itu begitu bagus? Ketika dia naik kereta, naik bis dan sebagainya, sehingga waktu-waktu yang panjang itu dan dia tidak mungkin berwudu, apakah dia tidak bisa membaca Al-Quran? Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Hafalan Al-Quran itu asra'u tafallutan, lebih cepat hilangnya, ya, lebih cepat hilangnya daripada apa? Melepaskan ikatan tali onta. Kita melepaskan tali onta, kita ikat, kita lepaskan, berapa waktunya itu, Pak? Cepat, ya. Maka Rasulullah mengatakan itu lebih cepat hilangnya, ya, sehingga dahulu para ulama itu tidak pernah memberikan gelar al-hafidh bagi orang yang baca Al-Quran. Karena apa? Karena makna al-hafidh berarti apa? Orang hafal Al-Quran 30 juz dan dia meninggal dalam keadaan itu. Apakah bisa dipastikan seorang yang hari ini hafal 30 juz, kemudian di belakangan hari dia tidak lupa? Padahal Rasul mengatakan asra'u tafallutan, dia lebih cepat. Adapun menghafal hadis itu disebut al-hafidh, seperti al-hafidh az-Zahabi, al-hafidh Ibnu Hajar. Itu maksudnya apa? Hafal Al-Quran. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran bisa bil makna, bisa dengan makna, walaupun tidak sesuai lafalnya tapi maknanya ada, itu tetap dianggap dia hafal hadis. Tapi Al-Quran nggak bisa. Kita misalnya tahu ceritanya ini, lalu kita karang-karang sesuailah dengan cerita Al-Quran. Apakah itu Al-Quran? La. Karena Al-Quran harus lafal dan makna. Karenanya ini berat, sehingga ketika orang menyebut gelar Al-Hafidh bagi orang yang hafal 30 juz, maka ini konsekuensinya besar. Ya, karena para ulama menghindarkan sebutan gelar Al-Hafidh bagi 30 juz. Mereka menghafal,
Ya, la syakka para sahabat itu banyak yang hafal Al-Qur'an. Ya, tapi mereka tidak melevelkan gelar al-hafidh ketika mereka menghafal 30 juz tersebut. Cuman di masa kita ini adalah sebagai motivasi, sebagai targhib saja ya. Nah, intinya kalau itu disyaratkan berwudu, maka akan kesulitan orang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sementara waktu itu begitu mudahnya mereka untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan sekarang Al-Qur'an dicetak dalam segala banyak bentuk, ada yang kecil, ada yang besar, sehingga memungkinkan membacanya di tempat di mana saja ya. Karena itu wallahu alam, pendapat yang kita pegang di kesempatan ini adalah bahwa memegang Al-Qur'an tidak disyaratkan secara wajib dengan berwudu ya, sehingga wudu adalah mustahab ya, dianjurkan untuk orang yang memegang Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya juga ketika tidur. Ketika tidur boleh orang, juga hukumnya sunnah berwudu. Ya, ketika makan dan minum bagi orang yang junub itu juga sunnah. Ya, ketika dia junub jangan makan, jangan minum dulu sebelum dia berwudu, atau dia ingin nambah lagi, ya, nambah ibadah. Setelah ibadah ingin ngulang lagi, maka disunahkan apa? Berwudu ya, biar tambah gereng lagi ya, tambah segar lagi. Ya, berwudu setelah atau sebelum mandi wajib, ini juga sunnah. Berwudu dari sebab makan yang disentuh oleh api. Kita makan ikan bakar misalnya, disunnahkan berwudu walaupun tidak membatalkan wudu. Kemudian memperbaharui wudu, kita masih dalam keadaan suci, tapi kita disunahkan lagi memperbaharui ketika datang waktu sholat. Dari maghrib kita nggak batal-batal, duduk nunggu isya. Tapi kita berwudu lagi untuk memperbaharui walaupun kita tidak batal, maka ini juga sunnah ya. Kemudian berwudu bagi orang yang muntah. Orang yang muntah maka disunnahkan berwudu. Nah, ini ikhwati jazakumullah beberapa tempat yang kita disunnahkan berwudu, dan ada perkara yang dikhilafkan oleh para ulama tentang wajib dan sunnahnya berwudu di ibadah-ibadah tersebut. Nah, naktafi bihadzal qadar. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal maskur, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Adapun permasalahan menyentuh perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan yang sahih adalah tidak membatalkan, karena makna menyentuh artinya berjima, ya, berkumpul dengan istri, baru itu batal wudu dan bahkan wajib mandi. Adapun bersentuhan tangan biasa, bersentuhan kulit, maka berdasarkan dalil-dalil termasuk yang tadi Bapak sebutkan, maka ini tidak membatalkan wudu ya, wallahu alam. Adapun yang kedua tadi tentang sahabat ya. Sahabat dan tabi'in. Ya, sahabat itu apa? Orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan, walaupun sejenak dia melihat Rasulullah, wa amana bihi, kemudian dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yamut illa ala imanihi, dan dia tidak meninggal kecuali di atas imannya, maka itu sahabat. Ada orang lihat Rasulullah tapi tidak beriman, Abu Jahal, tidak disebut sahabat ya, tidak disebut sahabat. Ada yang
melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, setelah itu murtad, maka dia bukan sahabat. Ada orang hidup di masa Rasulullah SAW tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka dia tabi'in. Seperti apa? Aid Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup pada masa Rasulullah dan dia datang ingin menjumpai Rasulullah tapi nggak ketemu, maka dia tabi'in. Di antara tabi'in yang hidup pada masa Rasulullah adalah siapa? An-Najasi. Raja Najasi, dia beriman kepada Rasulullah SAW tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, dan ketika dia wafat Rasulullah mensolatkannya. Ini menunjukkan bahwa Najasi adalah muslim, tetapi dia menyimpan keislamannya, dan Allah memberikan wahyu bahwa Najasi masuk Islam. Dan ini para ulama mengatakan tidak diwajibkan seorang pemimpin yang terpilih harus menegakkan Islam kalau dia khawatir keadaan dirinya. Ya, Najasi pemimpin, raja, tapi dia tidak menerapkan Islam, dia muslim. Dan karenanya Rasulullah SAW mensalatkan dia gaib ketika dia meninggal. Tapi dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka dia disebut dengan tabi'in. Dia bertemu dengan sahabat. Dia bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib yang hijrah ke Habasyah. Begitu pula tabi'in. Tabi'in yang penting dia bertemu dengan sahabat. Pernah berjumpa dengan sahabat. Diriwayatkan dia berjumpa dengan sahabat. Entah dia berjumpa dengan Abu Hurairah, dia berjumpa dengan Ibnu Abbas, ya, dia berjumpa dengan Anas bin Malik dan lain-lainnya, maka dia kemudian juga beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal di atas keimanan. Maka dia adalah tabi'in. Sebagaimana tadi Uwais Al-Qarni bertemu dengan Aisyah. Ketika dia ke Mekah, ke Madinah, dia bertemu dengan Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak ada di tempat karena Rasulullah sedang keluar jihad. Lalu disuruh menunggu. Maka dia mengatakan, saya berjanji dengan ibu saya untuk pulang cepat sehingga saya tidak bisa menjumpai Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarni pun pulang. Tapi bertemu dengan Aisyah, berarti dia tabi'in. Begitu pula tabi'ut tabi'in, berarti dia pernah melihat tabi'in. Pernah berjumpa dengan misalnya Ibnul Musayyab, ya, berjumpa dengan Mujahid, ya, berjumpa dengan Ikrimah dan lain-lain dari para tabi'in, ya. Maka dia adalah tabi'ut tabi'in. Sampai kapan masanya tabi'ut tabi'in? Yang disepakati para ulama, masanya sampai kepada yang terakhir tabi'ut tabi'in adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sepakat bahwa beliau adalah tabi'ut tabi'in. Imam Malik diperselisihkan apakah beliau tabi'ut tabi'in. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak termasuk tabi'ut tabi'in, ya. Apalagi Imam Ahmad, apalagi sesudahnya. Jadi itu masa-masa sudah selesai, masa 3 generasi tersebut, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ketika kita dapatkan Al-Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal pada 150 Hijriah. Tufiyal imam wa wulidal imam. Ya, sementara meninggalnya imam, lahirnya imam. Meninggalnya Imam Abu Hanifah dan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah disebut tabi'ut tabi'in, berarti Imam Asy-Syafi'i belum pernah berguru kepada Imam Abu Hanifah. Ya, sehingga habisnya masa tabi'ut tabi'in yaitu sekitar tahun 150 Hijriahan, ya, di sekitar tahun tersebut, ya. Jadi demikian, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, barakallahu fik. Yang pertama, apakah tidur itu membatalkan wudu? Khilaf di kalangan para ulama sampai kepada hampir 27 kaul. Ya. Jadi kalau kita sampaikan di sini nanti kita selesai sampai zuhur nih. Tapi intinya ikhwati jazakumullah, yang kuat di dalam masalah tidur adalah tidur itu adalah madhannatul hadas, diduga berhadas. Itu yang menyebabkan tidur itu menjadi membatalkan wudu. Jadi bukan tidurnya. Jadi diduga terjadinya hadas. Itu apa? Orang tidur dia nggak sadar kentut. Sehingga para ulama melihat bentuk tidurnya. Kalau tidurnya itu tidak nyenyak, maka kemungkinan dia setengah sadar. Ya karena dikatakan apa? Al-ainu wika'usih. Dua mata ini adalah pengikat dubur. Dua mata ini pengikat dubur. Apabila dia tertidur, ikatannya kebuka. Ya, sehingga apa? Memungkinkan dia apa? Kentut. Sehingga para ulama mengatakan mutlak orang yang tidur dari jam habis isya sampai subuh dia harus wudu. Ya, karena itu sudah jelas lama waktunya dan nyenyak. Kalau orang itu tidur sambil duduk, maka kemungkinan bagian duburnya masih tertahan. Ya, sehingga ketika dia bangun dari khotib Jumat, ya mulai dari khotib memulai innal hamdalillah, mulai itu. Ya, nyenyak dan khusyuk. Baru kemudian bangun ketika Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, baru terang lagi matalah. Ya. Maka ini disebutkan tidak membatalkan wudu karena posisi tidurnya dia masih dalam keadaan duduk. Dan itu diriwayatkan para sahabat, Rasulullah pernah mau salat isya, tiba-tiba datang orang berkonsultasi kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah ngomong dengan orang ini lama sekali. Para sahabat itu nunggu sampai terkantuk-kantuk mereka, ya, sampai diantara mereka ada yang terdengkur sambil duduk. Kemudian selesai Rasulullah berbicara dengan orang ini, lalu ditegakkanlah sholat. Itu para sahabat langsung sholat tanpa ada yang berwudu. Ya, maka ini menunjukkan bahwa naumul qalil, naum yang sedikit, yang tidak nyenyak atau dalam posisi. Jadi para ulama mengatakan yang diyakini membatalkan wudu itu ada dua tidur. Yang pertama tidur bersender walaupun duduk, tapi bersender di tiang, di dinding atau di tiang. Itu bisa nyenyak orang. Tapi kalau tidak bersender itu masih ketika dia begini langsung kesadar lagi. Ya. Yang kedua tidur berbaring. Ya, tidur berbaring ini di atas kasur. Ya, walaupun qalil sedikit dikatakan oleh para ulama membatalkan. Jadi intinya adalah kemungkinan ada yang batal di situ. Ya. Jadi itu Pak. Wallahu alam. Nah. Oh ya. Pengulangan di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada masalah. Dan pengulangan itu tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan karena ada kaitan pengingatan. Ya, bukan hanya Ar-Rahman yang berulang, ya, di dalam surah Al-Qamar juga berulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu ada 4 kali terulang. Kemudian fawailul lil mukadzibin. Itu di dalam surah Al-Mursalat juga berulang. Jadi itu termasuk nazam, termasuk bentuk dari Al-Quranul Karim, yaitu untuk mengokohkan makna itu sehingga berulang ayat tersebut. Ya, bahkan di surah Al-Fatihah ada pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Diulang lagi padahal sudah disebut Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka itu tidak ada masalah dan bentuk penegasan di dalam Al-Quran. Dan tidak ada ayat dan surah yang kita baca sekarang ini kecuali dinukil secara riwayat mutawatir dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga tidak disangsikan bahwa itu adalah Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Kenapa? Wallahu alam, saya tidak mengetahuinya.
Mungkin nanti kita cari di dalam literatur tersebut. Nah, ada yang terakhir ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mengambil sebuah sejarah yang tidak pernah terlupakan setelah Rasulullah SAW diturunkan oleh para sahabat. Saya teringat seorang Umar bin Khattab. Begitu hebatnya dia, baru-baru saja itu sudah takut dia sama Umar bin Khattab. Pertanyaan saya, amarah apa yang dilakukan oleh seorang Umar bin Khattab sehingga iblis takut sama dia? Barakallahu fiik. Nah, iblis atau syaitan itu dikatakan ketika bertemu dengan Umar maka dia mencari jalan yang lain. Jalan yang lain. Apakah Umar melihat setan? Enggak, cuma Rasulullah menghabarkan kalau Umar berjalan, kemudian setan ketemu Umar, setan menyingkir. Tidak berani bertemu dengan Umar Ibnul Khattab. Ya, salah satu yang terlihat dari Umar Ibnul Khattab adalah beliau tidak pernah mengada-ngada dan selalu menerapkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan beliau selalu komitmen dengan perkara-perkara benarnya dari Rasulullah SAW. Umar itu sekeras apapun, ketika dibacakan Al-Quran, beliau langsung ikut, tidak membantah. Ketika beliau salah, disebutkan ayat Al-Quran, langsung beliau balik. Ya. Banyak peristiwa yang menyebutkan tentang masalah tersebut. Ya. Ketika Umar punya pendapat, lalu muncul ayat Al-Quran, beliau langsung tunduk. Ya. Ketika Rasulullah wafat, beliau mengatakan Rasulullah masih hidup. Dibacakan ayat Al-Quran oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung taubat, langsung kembali kepada Al-Quran tersebut. Dan beliau tidak ada mendengar orang berkata tentang Rasulullah, tentang Islam, kecuali beliau minta buktinya. Karena di zamannya Umar Ibn Khattab tidak gampang orang mengatakan qala Allah, qala Rasul. Ditanya sama Umar, mana saksi kamu? Kalau tidak menimbulkan saksi, maka dicambuk, dipukul oleh Umar. Ya, sehingga tidak ada orang yang mengada-ngada. Karenanya dikatakan tidaklah fitnah itu datang kecuali setelah wafatnya Umar Ibnul Khattab. Ketika wafatnya Umar Ibnul Khattab itu seperti tasbih yang dipotong, sehingga fitnah itu turun begitu cepat, berurut-berurut. Ya, maka ketika Umar Ibnul Khattab wafat, muncullah fitnah di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib, sampai ila yaumina hadza. Ya. Sampai ikhwati jazakumullah, sampai sekarang makamnya Umar itu, ketika ada orang-orang yang mengada-ngada tentang Rasulullah, mereka menyingkir dari makamnya Umar. Yaitu kaum Syiah. Kaum Syiah ketika berziarah ke Madinah sana, mereka ya mendatangi kuburan Rasulullah, tapi kuburan Umar langsung lari. Maka benar kata Rasulullah, syaitan itu akan lari dari Umar kalau bertemu dengan Umar, sampai kepada mayatnya saja. Ya, syaitan lari dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di antara amalannya tadi adalah beliau komitmen dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memperjuangkannya dengan hidup mati beliau dengan tingkat yang sangat luar biasa tentang masalah tersebutnya. Wallahu a'lam. Nah, taib naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.